Sades Ryunix Kaiju di harga yang paling terjangkau kalau kalian mau cari steer wheel dengan force feedback, yaitu ya ini ya salah satunya ya, karena ini memiliki harga yang paling terjangkau dibandingkan dengan pesaingnya. Harganya sekitar 2,5 jutaan aja. Kemudian untuk kualitasnya menurut saya cukup oke ya. Yang sebelumnya kita review merek Logitech yang harganya memang 2 kali lipat, tapi ini dengan 2,5 juta kalian sudah dapat satu set lengkap. Walaupun memang tombolnya ya standar aja ya. Kemudian untuk shifternya kita juga sudah dapat, dan shifternya ini juga dilengkapi dengan 2 tombol di depannya yang bisa kita setting secara manual. Untuk shifternya juga digerakannya ini tidak butuh tenaga banyak ya, namun berasa untuk saat perpindahan gigi, sama seperti kita mengendarai mobil aslinya. Jadi ya cukup mewakilkan lah. Untuk mundurnya juga dia harus tekan sedikit ya di sebelah kanan terus tarik ke bawah. Oke, kemudian untuk pedalnya, memang di sini perbedaan pedalnya semua diinjak ya, bisa dibilang tidak perlu tenaga ekstra ya, karena tidak ada yang penahan di belakangnya. Jadi untuk anak-anak ini cocok ya, karena enteng pedalnya berbanding jauh dengan yang mode profesional di Logitech G29. Itu memang berat banget ya untuk remnya, pedalnya dan segala macamnya. Jadi mereka mempunyai feel. Kalau di sini ya los aja begitu ya. Jadi memang menurut saya cocok buat yang kalian masih awam, yang baru mau coba-coba, ataupun buat anak kecil. Oke, ini juga dilengkapi dengan software ya. Di sini softwarenya tidak perlu diinstal di PC, tapi kalian hanya perlu setting menggunakan HP saja. Tinggal dikoneksikan saja ke Bluetooth-nya dan kalian download langsung dari website Sades Ryunix-nya. Maka kalian sudah mempunyai software yang namanya Racing Wheel. Di sini juga kalian bisa setting secara manual. Kemudian kalian juga bisa pilih game ya. Jadi tersedia juga di game official. Ini banyak banget gamenya. Kalian bisa scroll sendiri. Gamenya juga sudah support banyak ya. Kemudian kalian juga bisa custom seperti yang saya lakukan di sini. Kadang memang beberapa game ya kalian butuh setting manual juga sih, untuk lebih apa ya, lebih menyesuaikan kebutuhan kalian. Jadi kayak misalkan ETS2 atau Euro Truck Simulator, itu kan tombolnya banyak banget ya. Kalian bisa sesuaikan sendiri ya. Jadi kalian bisa hafalin sendiri, karena mungkin defaultnya ya tidak semua tombolnya akan ada isinya gitu, jadi butuh tetap di setting. Kemudian untuk feel-nya memang di Truck Simulator 2 ini kita yang termasuk game simulator ringan ya sebenarnya ya. Ini ya nyaman-nyaman aja sih. Mungkin kalau dilihat dari smoothnya ya saat pergerakan setir ke kanan, setir ke kiri, ya memang ada sedikit aja kok perbedaan. Jadi memang di saat kita gerakin itu dia rasanya nggak semulus seperti setir mobil aslinya, dan tidak semulus seperti G29 ya. Jadi memang ada rasa yang bisa kalian rasakan, seperti mungkin ya perpindahan gearnya atau apa gitu ya, itu agak sedikit berasa. Namun di saat kalian ngebut ya itu nggak berasa. Jadi kalau jalan santai aja ya, itu kayaknya kalau kalian gerakin pelan tuh seperti glek-glek gitu ya, seperti perpindahan ya, mungkin rotasinya atau apanya gitu di dalamnya. Kemudian untuk saat kalian jalan di rumput itu semua juga berasa, jalan tidak rata juga berasa. Oke, kita coba game yang lebih berat yaitu Assetto Corsa. Nah, di sini sama ya, setiap mobil itu kan ada yang kenceng, ada yang pelan, itu juga punya feel yang berbeda-beda. Kemudian di sini juga ya beberapa game itu tetap harus di setting manual ya untuk tombol-tombolnya ya, karena di Assetto Corsa ini kan dia ada 3 tipe ya Assetto Corsanya. Jadi ya mungkin nggak semua seri game Assetto Corsanya mempunyai settingan yang sama gitu. Jadinya yang di pengaturan Bluetooth-nya misalnya cuma ada satu nih ya, otomatis ya itu nggak tahu tuh Assetto Corsa yang mana gitu kan. Kemudian saat saya ingin coba game Forza Horizon 5, ternyata saat melakukan pembayaran itu gagal ya, uangnya kepotong dan gamenya nggak kebeli di Steam. Akhirnya gagal ya kita mau tes game tersebut. Tapi intinya kalau buat saya pribadi ya, karena saya mainnya ganti-gantian sama anak, jadi ini lebih cocok memang untuk yang pemula gitu ya. Jadi ya kita hanya butuh have fun aja kan. Kita tidak butuh yang seril mungkin sama seperti aslinya gitu sensasinya. Karena ya setupnya kan juga standar aja gitu ya kalau di rumah. Jadinya ini cocok banget sih, rem, gas, dan koplingnya itu anak kecil SD pun kelas 1, kelas 2 itu pasti kuat nginjeknya. Berbeda dengan yang Logitech G29, nah itu memang dirancang untuk profesional ya. Jadi kalian harus punya proper rignya juga, supaya di saat pergerakannya keras, rignya bisa nahan. Nah, kalau di Ryunix memang force feedbacknya itu tidak seberat G29. Jadi memang ini lebih untuk force feedbacknya. Jadi nggak perlu tenaga
kuat banget gitu. Karena di saat saya main Assetto Corsa pakai Logitech G29 itu kita bisa keringetan ya kalau ruangannya gak AC gitu ya. Dengan track yang ekstrim, terus mobil yang cepat itu pasti bertenaga banget. Tapi kalau dengan yang Ryunix ya biasanya nggak butuh tenaga ekstra gitu ya buat nahan. Walaupun memang masih liar, tapi itu menurut saya masih cukup wajar sih. Jadi untuk pemula memang cocok banget menggunakan Sades Ryunix ini. Bagi kalian yang mau beli, linknya ada di deskripsi video ini. Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Salam Sobat SPD.